Sobat TV Muhammadiyah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang banget lagi nih, kita balik lagi nih di program Hikmah Kisah. Selalu ada hikmah di balik sebuah kisah. Tentunya bersama saya Rendy Risti. Aku Nasyita. Aku Pandu. Dan aku Sandy. Senang banget ya kita berempat. Pokoknya ini kita bakalan cerita, bakalan berkisah, dan insya Allah selalu ada hikmah di belakangnya. Nah, dan insya Allah selalu ada hikmah di belakangnya. Hari ini aku tuh pengen ngebahas, bukan aku deng, kita ya harusnya. Kita ngebahas tentang huruf hijaiyah. Apa? Mau ngomong apa? Nasyita udah belajar ngaji? Udah. Dari umur berapa? Dari TK sih, tapi diterusinnya pas SD kelas 7. Kelas 7. Umur 7 maksudnya. Oh, umur 7 tahun. Sekarang Nasyita masih Iqra atau udah Al-Quran? Udah Al-Quran. Juz berapa? 3. Masya Allah. Dulu pertama kali belajar huruf hijaiyah susah nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi agak susah ngafalinnya, tapi lama-lama udah enggak. Lama-lama udah enggak, karena kan harus setiap hari berlatih. Kita juga semua sama pasti gitu. Belajar itu pasti awalnya kita ngerasanya aduh sulit, tapi kalau udah lama-kelamaan insya Allah bisa. Dan terbukti nih, Nasyita udah juz 3, hebat. Tapi gini, kan kalau misalnya sekarang tuh sebenarnya kalau kita belajar Al-Quran memang harus diawali dengan mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya itu Nasyita hafal nggak? Hafal? Coba. Abata saja kho dal za ro zai shin shin sod dot to zo ai go fa kof kaf lam mim nun waw ha ya. Masya Allah. Sekarang itu sebenarnya banyak banget memang belajar huruf hijaiyah tapi dinyanyikan biar mudah, lebih mudah untuk menghafal sebenarnya. Tapi gini, membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan sekedar membaca. Kalau kita kayak baca buku aja itu dapat ilmunya, apalagi baca Al-Quran yang jelas-jelas itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak sih keutamaan membaca Al-Quran apa? Dapat pahala, bener. Aku aja yang jawab. Keutamaannya tentu aja dapat pahala. Yang paling penting lagi adalah membuat hati tenang. Makanya tuh pernah Rasulullah tuh bilang kalau misalnya lagi marah nih, nggak tahu mau ngapain. Lagi marah kan kalau lagi berdiri duduk. Kalau misalnya nggak tahu lagi wudhu. Kalau itu sholat. Kalau misalnya masih marah juga baca Al-Quran. Insya Allah kalau udah baca Al-Quran tenang hatinya. Nah tapi gini. Nasyita punya cita-cita mau jadi hafiz Al-Quran nggak? Ada. Cita-citanya banyak banget. Bagus, jadi penghafal Al-Quran itu emang penting banget. Tapi udah ada belum surat yang dihafal? Masih berusaha sih, belum kehafal. Coba Nasyita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pembuka di dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Bahkan itu kalau misalnya kita gimana pun, biasanya kalau kita mau kegiatan pasti bacanya Al-Fatihah. Karena memang itu surah yang Allah tuh memang nih surat pembukanya jantungnya dibaca. Jantungnya Al-Quran, Masya Allah. Nah, Kak Pandu udah pernah hatam Al-Quran belum? Udah, pernah. Alhamdulillah. Kak Sandi? Sudah. Alhamdulillah juga. Masya Allah. Belajar Al-Quran dari umur berapa? Dari SD sih, awal SD. Dari SD. Tapi sebelum SD udah sering ikutan ke langgar gitu, ke surau-surau. Oh, bener-bener. Belajar. Dulu tuh ngajinya tuh sore-sore gitu gak sih? Iya, Iya kan? Ngajinya di TPA. Iya. Tempat pengajian anak-anak. Taman pengajian anak-anak. Iya bener-bener. Masya Allah. Terus kalau aku tuh dulu ngajinya itu selalu bareng sama sepupu-sepupuku gitu, karena ada satu guru ngaji, jadi kita deket sama
rumah kita. Ya udah, itu aku juga mulainya dari TK sampai aku tuh terakhir ngaji bareng berhenti pada akhirnya itu pas SMP. Aku Nah, tapi gini, kan kadang-kadang manusia tuh kalau baca buku ada bosennya. Kalau baca Al-Quran nggak boleh bosen. Di rumah pasti pada punya Al-Quran kan? Ya. Punya dong. Tapi coba, siapa yang udah di rumahnya punya Al-Quran nggak dibaca-baca? Jangan, karena pahala Al-Quran itu sangat luar biasa. Bayangin aja, satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Kalau misalnya itu satu huruf, kalau kita baca A, udah dapat satu kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, wah itu Masya Allah. Nah kalau misalnya 30 juz kita baca, berapa Wah. kebaikan, berapa pahala. Iya. Terus kalau misalnya dan kalau misalnya kita jadi hafiz Al-Quran, Allah itu akan benar-benar menjaga kita. Karena kan itu kan berarti ketika kita menjadi penghafal Al-Quran, berarti kan kita menjaga apa yang Allah milikin. Iya. Gitu, Masya Allah. Nasita punya dongeng gak nih tentang membaca Al-Quran? Punya. Punya. Udah disiapin. Wow, udah mirip sama kakak-kakak di Kapela ya, Iya. selalu disiapin ya. Siap. Tapi gini, kalau misalnya berarti nanti kita bakalan dengerin juga nih dongeng tentang pembaca Al-Quran. Ya betul ya? Betul, sesuai sama temanya. Ih keren. Ya udah kalau kayak gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Hikmah Kisah. Ramadan tiba, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Ramadan tiba, puasa lagi.